Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mursin dari kelas 3 TIA dengan NIM 2020-30-2019. Saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, yaitu Bu Ramadhani dan Ibu Elvisa, yang telah membantu laporan proposal sidang saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Klinik Ketiga Berbasis Web. Baik, saya akan mulai menjelaskan bagaimana cara kerja atau cara penggunaan website ini. Yang pertama, kita akan dimunculkan beranda website klinik Khatijah dan terdapat beberapa menu lainnya, yaitu menu tentang kami, menu pelayanan, menu fasilitas, menu nomor antrian, menu pendaftaran pasien, dan menu login. Kita akan ke menu selanjutnya, yaitu menu tentang kami. Jadi menu tentang kami hanya seperti ini, dan ke menu selanjutnya, yaitu menu pelayanan. Di menu pelayanan terdapat pelayanan apa saja yang terdapat di klinik Khatijah. Contohnya seperti pelayanan IGD, pelayanan observasi, pelayanan rawat inap, pelayanan poli spesialis, pelayanan poli umum, dan di sini juga ada harganya seperti ini. Pelayanan infus dengan harga 50.000, pelayanan operasi 90.000, pelayanan observasi persalinan 3 juta, dan seterusnya. Oke, saya akan ke menu selanjutnya, yaitu menu fasilitas. Di menu fasilitas kita akan dimunculkan seperti ini. Di sini terdapat fasilitas apa saja yang tersedia di klinik Khatijah. Contohnya seperti fasilitas ruang tunggu, ruang konsultasi dokter, ambulan, laboratorium, ruang tindakan atau UGD, dan ruang rawat inap. Dan kita akan masuk ke menu selanjutnya, yaitu menu nomor antrian. Jadi di sini kita bisa melihat nomor antrian yang sedang berjalan, yang artinya kita melihat nomor antrian yang sekarang nomor antrian yang keberapa, seperti itu. Dan menu selanjutnya, yaitu menu pendaftaran pasien. Di sini kita kalau mau menjadi pasien, kita harus mendaftar dulu dengan syarat-syarat yang sudah ada di website ini. Itu yang pertama, kita memasuki nama lengkap. Saya contohkan. Lalu kita masukkan email kita, contohnya. Dan passwordnya ya terserah kita mau bikin apa. Katanya saya buat ini. Di sini kita bisa melihat passwordnya apa, dan kita bisa mengingatnya. Dan kita masukkan nomor induk kependudukannya. Saya contohkan. Di sini kita harus masukkan nomor induknya
secara benar. Ya cuma contoh saja di sini. Cukup segini. Sini kita buat tanggal lahir. Sini saya contohkan. Dan kita masukkan tanggal lahir kita. Dan nomor HP kita. Otomatis kita ini tahu umur kita berapa, dan di sini kita bisa memilih jenis kelamin kita. Kalau kita perempuan kita pilih perempuan, kalau kita laki kita pilih pria. Di sini kita buat alamat yang sekarang saya contohkan. Kita tekan register. Kita sudah membuat sebuah akun pasien. Di sini kita bisa save password kita. Baik, di sini kita akan memunculkan beranda dashboardnya. Terdapat pelayanan, rekam medis kita, status yang selesai, dan pembayaran yang selesai. Dan kita bisa melihat juga nomor antrian kita nomor berapa. Kemudian selanjutnya yaitu menu rekam medis. Di sini kita dapat bisa menambah keluhan kita atau kita itu sakit apa. Jadi kita buat di sini. Jadi sebelumnya di sini saya sudah mendaftarkan dokter. Di sini kita bisa memilih dokternya dokter apa. Misalnya kita pilih dokter spesialis umum, dan pelayanannya misalnya kita sakit apa. Misalnya saya konsultasi dengan polimu. Di sini kita buat kita sakit apa, keluhan kita apa gitu. Kita misalnya buat di sini kita sudah menginput keluhan kita dan akan masuk ke dokter. Di sini status kita menunggu. Kita bisa lihat detailnya. Dan di sini terdapat
baik, di sini saya akan melanjutkan akun dokternya. Di sini sudah tersimpan akun dokternya. Terdapat satu pasien yang menunggu, pasien yang diperiksa, pasien yang selesai. Di sini kita akan menu selanjutnya, yaitu menu visa pasien. Di sini kita bisa buat dulu sedang diperiksa. Jadi si pasien sedang diperiksa, statusnya diperiksa, dan muncul di menu di pasien tadi. Nah, bosnya kita sedang diperiksa. Di sini statusnya diperiksa. Dan nomor antriannya sudah ada, yaitu A-001. Kita akan upload, kita akan login lagi ke menu ke akun dokternya. Di sini dokter, kalau misalnya sudah diperiksa, bisa kita edit. Kita buat diagnosanya. Misal diagnosa dia sakit kepala, ternyata siang dia sakit tarik kerotan, dia sakit kepala. Terus kita buat selesai karena si dokter sudah bisa. Terus kita simpan. Tapi berhasil, datanya sudah berhasil. Kita uji lagi ke pasien tadi. Bahwasanya kita sudah selesai diperiksa, tapi kita belum pembayaran. Jadi di sini masalah pembayarannya ada di bagian admin, ada si admin bisa tahu bahwasanya si pasien belum bayar. Login. Di menu sebelumnya, di menu admin terdapat seperti ini, ada beberapa menu, yaitu menu dashboard, menu rekam medis, menu antrian, menu transaksi, menu pelanggan, menu data pasien, menu data dokter, menu setting prioritas, dan menu setting unit. Di sini juga terdapat harga dokter, pasien, dan hari ini. Di sini juga terdapat
juga bisa melihat nomor antrian yang sedang berjalan. Baik, di sini kita telah pembayarannya tadi. Di sini kita bisa melihat bahwasanya si Muhammad Muhsin belum membayar. Di sini kita bisa edit, bisa kita bayar. Kalau misalnya dia sudah bayar, ini bayarnya secara offline. Kalau misalnya dia sudah bayar, kita tekan bayar. Dia kalau misalnya sudah membayar, kita tekan ya. Berarti si pasien sudah membayar. Kita lihat lagi di pasien tadi. Oke, di sini si pasien sudah membayar, sudah centang, dan di menu dokter juga seperti itu, status pembayarannya selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan di menu adminnya apa saja yang tersedia di menu itu, seperti dapat rekam medis. Di sini rekam medis pasien yang sudah pernah berobat di klinik kerja, dan dapat juga menambah rekam medis lagi. Misalnya si Muhammad Muhsin tadi bisa menambah rekam medis lagi, kalau misalnya dia kembali lagi ke klinik kerja. Tanpa harus ke akun pasien. Di sini ada pasien, dokter, pelayanan, keluhan, apa saja, terus kita simpan. Selanjutnya menu antrian. Ini di sini tadi kan kita sudah diperlihatkan menu antrian yang sedang berjalan. Ini menu antrian yang tadi sudah kita lihat. Ini nomor antriannya, tanggal, nama pasien, jenis kelamin, nama pelayanan, keluhan, nomor HP, dan status. Di sini kan si Muhammad Muhsin sudah selesai statusnya. Dengan pelayanan konsultasi. Baik, menu selanjutnya ada menu transaksi. Ini tanggal, nama pasien, pelayanan, total bayar, status pembayaran. Menu selanjutnya yaitu menu pelayanan. Ini selanjutnya dapat menambah pelayanannya apa saja. Misalnya ada pelayanan baru, kita dapat menambah pelayanan baru. Misalnya pelayanannya pelayanan pulih ini kita buat mulai sendiri. Dan kita buat harga misalnya 100.000 aja. Simpan. Di sini sudah muncul pelayanan pemesanan kini. Nah, selanjutnya yaitu menu data pasien. Di sini si admin dapat melihat data pasien yang sudah pernah mendaftar di klinik ini. Dan selanjutnya yaitu data. Di sini kita dapat menambah, si admin dapat menambah data dokternya. Di sini kita bisa kita membuat
kita masukkan nama lengkap, ini tanggal lahir, jenis kelamin, nomor PIN, alamat, email, spesialis, tempat lahir, dan umur. Oke, saya akan menu selanjutnya itu menu setting fasilitas. Di sini saya ingin dapat menambah fasilitasnya apa saja yang misalnya terdapat fasilitas baru, jadi kita bisa menambah fasilitasnya. Fasilitasnya apa, terus kita buat icon, terus kita buat deskripsinya. Dan kita dapat mengedit atau menghapus. Saya masuk ke menu selanjutnya, yaitu menu setting klinik. Di sini admin dapat mengubah nama klinik, nomor handphone, email, website, Instagram, alamat, tentang klinik, dan logonya. Jadi sekian dari website saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang, karena mereka punya kekurangan masing-masing. Baik, cukup sampai di sini penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.